Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kandang Bahari, channel yang memberikan informasi seputar peternakan. Baik teman-teman peternak dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perawatan cempe dan induk domba pasca melahirkan. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selengkapnya. Di kandang bahari untuk cempe yang baru lahir dan induk dombanya itu ada perawatan khusus ya teman-teman. Biasanya itu kita lakukan rutin setiap ada kelahiran cempe atau anak domba. Pertama yang kita lakukan itu biasanya kita timbang ya cempenya. Hal ini untuk recording cempe itu sendiri, agar nanti kita bisa mengetahui berapa kenaikan bobot cempe ini sampai masa sapih dia. Yang kedua, setelah kita timbang, biasanya itu kita berikan antiseptik, bisa berupa betadine atau yang merek lainnya teman-teman, atau pakai gusanik juga bisa. Tapi di sini biasa kita memakai betadine atau yang sejenisnya, yang berbentuk cairan. Nah itu nanti di pusat si cempe ini kita celupkan dengan cairan tersebut kurang lebih sekitar 10 detik atau 15 detik. Kemudian setelah itu perawatan untuk cempe selesai, baru kemudian kita perawatan untuk induk dombanya. Untuk perawatan induk dombanya biasanya itu pertama sekali kita akan melakukan penimbangan ya teman-teman. Hal ini agar kita nanti mengetahui bobot induk domba tersebut, dan kemudian kita bisa memastikan dosis obat dan vitamin yang akan kita berikan nantinya. Nah setelah ditimbang, barulah kita mulai memberikan yang pertama itu obat cacing. Nah, obat cacing ini biasanya kita menggunakan yang oral. Kemudian setelah itu baru kita menyuntikkan vitamin ya. Bisa vitaminnya memakai B kompleks atau vitamin B12. Kemudian selanjutnya kita menyuntikkan kalsium ya teman-teman. Kalsium itu banyak mereknya, nanti teman-teman bisa cari di toko-toko ternak ya. Silahkan pakai merek apapun, yang penting dia memang kalsium untuk hewan gitu. Kemudian yang terakhir, setelah semua tahapan tadi selesai, biasanya kita akan melakukan pencukuran induk domba. Nah, setelah itu baru kita mandikan. Nah untuk pencukuran ini di kandang bahari biasanya kita lakukan 7 hari pasca melahirkan ya teman-teman, karena biasanya ini kita lakukan agar kondisi induk domba ini sudah agak membaik lah gitu. Jadi kalau pasca melahirkan langsung kita cukur itu kita kasihan melihatnya, karena dia masih merasa nyeri, masih merasa sakit. Jadi dia masih tingkat stres dia masih tinggi gitu. Tapi itu opsional ya, kalau teman-teman mungkin mau melakukannya ketika pasca melahirkan 7 hari atau bahkan lebih, atau bahkan nanti mau dikawinkan, yaitu terserah kepada teman-teman sendiri. Tapi biasanya kalau kami di kandang bahari itu memang biasanya sekitar 7 hari pasca melahirkan baru kita lakukan pencukuran, kemudian kita mandikan.
setelah itu baru kita kembalikan ke kandang. Membahas tentang induk domba yang melahirkan ini, tentu ada hal-hal yang sangat penting diperhatikan ya teman-teman. Selain tadi perawatan yang kita sebutkan, yaitu yang pertama kita pastikan si cempe ini harus segera dapat menyusu ke induknya agar dia mendapat asupan kolostrum. Nah, kadang ada beberapa kasus induk domba itu tidak mau menyusui anaknya. Nah, jika seperti itu maka kita harus segera ambil tindakan. Contoh, bisa kita pegangi induk dombanya agar si anak segera dapat menyusu kepada induknya. Atau si induk bisa kita ikat di kandang ya. Contoh, kita ikat di sini, di pinggir. Baru si anaknya kita dekatkan agar dapat segera menyusu ke induknya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah itu, untuk induk domba ini juga kita perhatikan tentang nafsu makannya. Jika nafsu makannya menurun sampai beberapa jam, mungkin dia tidak mau makan, atau bahkan sampai setengah hari, atau bahkan lebih, nah itu harus segera kita berikan suplemen buatan ya teman-teman, untuk merangsang nafsu makan dia kembali. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkatnya. Selanjutnya kita akan lakukan langkah-langkah perawatannya. Baik teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan penanganan terhadap cempenya terlebih dahulu, yaitu pertama-tama kita akan menimbang cempenya agar kita tahu bobotnya, sehingga nanti kita tahu berapa kenaikan sampai batas sapi. Bobotnya 3,7 kg. Anaknya cuma satu, jantan, dengan bobot 3,7 kg. Ini termasuk bagus ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan sterilisasi tali pusat cempenya ya teman-teman. Di sini kita menggunakan antiseptik cair seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan betadine, juga bisa. Nah, kemudian kita siapkan wadah cairan seperti ini teman-teman ya. Kemudian cairannya kita tuangkan di wadah ini. Kira-kira hampir penuh ya teman-teman. Baru kemudian tali pusat cempenya kita celupkan di cairan ini. Kita celupkan sampai wadah ini nempel pada perut cempenya ya teman-teman.
Dan kita ambil cumpenya dan kita celupkan kurang lebih 10-15 detik. Sudah ya teman-teman, sudah selesai. Kita biarkan cumpenya kembali ke induknya. Baik teman-teman, kita akan melakukan penimbangan induknya terlebih dahulu untuk mengetahui bobotnya, sehingga kita dapat memberikan obat pada dosis yang tepat. Bobotnya 41. Bobotnya 41 kg. Setelah kita tahu bobot induk dombanya, selanjutnya kita akan memberikan obat cacing. Nah, obat cacing ini kita menggunakan obat cacing oral. Kemudian untuk dosisnya teman-teman nanti bisa sesuaikan antara bobot induk dombanya dengan dosis yang tertera pada tabel obat ini atau tabel pada obat-obat yang lainnya ya teman-teman. Domba harus dihandle dengan tepat ya teman-teman, agar dia tidak maju atau lari. Kemudian tangan kita masukkan ke mulut domba, jempolnya ya. Selanjutnya kita suntikan vitamin dan kalsium ya teman-teman. Untuk vitamin ini kita gunakan B kompleks. Kemudian untuk kalsium kita menggunakan kalsidex. Nah, untuk dosisnya juga teman-teman nanti sesuaikan dengan bobot induk dombanya ya. Di sini saya menggunakan vitamin B kompleksnya sekitar 3 mili ya teman-teman. Sementara untuk kalsidexnya saya menggunakan 2 mili. Nah, jarumnya jangan lupa teman-teman ya. Needle-nya ini jarumnya harus jarum yang baru. Kemudian di sini saya menggunakan jarum yang panjangnya 1/4 inci. Nah, jika teman-teman nanti menggunakan jarum mungkin yang lebih panjang, teman-teman bisa menggunakan pembatas jarum ya.
Itu bisa dibuat dengan tutup jarum ini, dipotong, dipotong sedikit, nanti baru dipakaikan lagi di pet ini sebagai pembatas jarum agar masuknya tidak terlalu dalam ke daging dombanya sehingga tidak kena tulang. Baik teman-teman, langsung saja kita suntikan ya. Suntikan vitamin selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita suntikan kalsiumnya. Kita suntikan di bagian yang berbeda ya. Untuk titik penyuntikan, teman-teman nanti bisa suntikan di belakang leher ya, agak ke atas dan di dekat sini, kira-kira di sini. Kemudian bisa di bawah pinggul dan bisa juga di paha. Nah, tadi kita suntikan yang di leher bagian atas ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa raba di mana yang banyak dagingnya, atau biasa disebut di segitiga titik penyuntikan ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk selanjutnya setelah tahapan-tahapan tadi selesai kita lakukan, kemudian untuk pencukuran induk domba kita lakukan 7 hari pasca melahirkan ya teman-teman. Nanti kemudian di 7 hari setelah ini kita akan lakukan pencukuran, kemudian induk dombanya kita mandikan. Nah setelah itu baru kita kembalikan lagi ke dalam kandang. Baik teman-teman, hari ini sudah 7 hari pasca melahirkan ya teman-teman. Hari ini kita akan melakukan pencukuran bulu induknya, kemudian pemotongan kukunya kita rapikan, baru setelah itu akan kita mandikan.
Oke teman-teman, pemangkasan selesai. Selanjutnya kita rapikan kukunya. Kukunya sudah rapi. Selanjutnya kita akan mandikan ya. Alhamdulillah, langkah-langkah perawatan terhadap cempe dan induk domba pasca melahirkan akhirnya selesai kita lakukan ya teman-teman. Hari ini tepatnya 7 hari pasca melahirkan, kita sudah melakukan pencukuran terhadap induknya, kemudian kita rapikan kuku-kukunya, dan setelah itu kita mandikan. Mungkin demikian saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.